Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal coba bedah sebuah buku panduan yang isinya, ya bisa dibilang peta jalan buat ngebongkar salah satu sistem operasi yang katanya paling aman di dunia. Nah, ada satu kutipan menarik dari The Mac Hacker's Handbook yang jadi pegangan kita. Intinya gini, ini bukan soal serangan jahat loh, tapi lebih ke gimana kita bisa ngerti cara pikir para peneliti keamanan, supaya kita bisa bangun dunia digital yang lebih aman buat semua. Mac kan terkenal aman banget ya. Tapi itu beneran fakta atau cuma perasaan aja? Nah, buat jawab itu kita bakal ikutin perjalanan yang dijelasin di buku ini. Ada 4 tahap yang biasanya dilakuin penyerang buat nyusup ke sebuah sistem. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu ternyata bukan langsung nyerang. Sama sekali bukan. Tapi justru mempelajari cetak birunya dulu, ngertiin targetnya. Dan dalam kasus ini, target kita adalah arsitektur dari Mac OS X. Jadi, di jantung benteng macOS ini ada yang namanya kernel XNU. Ini tuh unik banget, gabungan antara dua filosofi sistem operasi yang beda. Hasilnya emang jadi kuat, tapi sekaligus jadi rumit banget. Nah, kerumitan inilah yang sering jadi celah, jadi gerbang masuknya. Kalau kita lihat di sini, kelihatan jelas banget kan gimana sistem ini tuh dibangun berlapis-lapis. Dari yang paling bawah, perangkat kerasnya langsung, sampai ke paling atas aplikasi yang kita klik tiap hari kayak Safari atau Mail. Oke, petanya udah di tangan, arsitekturnya udah kebayam. Sekarang baru deh perburuan dimulai. Misi utamanya, nyari kerentanan, nyari retakan sekecil apapun di dinding benteng yang kelihatannya kokoh itu. Dan ini bukan nebak-nebak loh. Caranya itu sistematis banget. Ada yang namanya analisis kode sumber, jadi bener-bener dibaca kodenya buat cari kesalahan. Ada juga analisis biner atau rekayasa balik kalau kodenya tertutup. Terus ada juga fuzzing, di mana programnya sengaja dihajar pakai data ngawur buat lihat dia bakal crash atau enggak. Jadi kebayangkan, buat nemuin satu aja celah, itu bisa jadi kayak nyari satu huruf yang salah di antara jutaan baris kode. Makanya, tahap ini butuh kesabaran sama keahlian yang luar biasa. Karena satu aja kesalahan kecil, itu udah cukup buat jadi pintu masuk. Oke, anggaplah bug-nya ketemu. Tapi itu baru setengah jalan. Nemuin bug itu satu hal, tapi ngubah bug itu jadi kunci yang beneran bisa ngebuka pintu, atau yang kita sebut exploit, itu tantangan berikutnya. Salah satu contohnya itu Stack Overflow. Coba deh bayangin, kita ngisi kotak surat sampai kepenuhan, sampai pintunya jebol. Suratnya tumpah kemana-mana kan? Nah, di momen itu, orang lain bisa aja nyelipin surat berisi instruksi mereka sendiri ke dalam tumpukan itu. Selain itu, ada juga yang namanya heap overflow. Ini mirip-mirip, tapi kejadiannya di area memori yang lebih kompleks. Emang sih lebih susah buat dilakuin, tapi kalau berhasil, wah, dampaknya bisa lebih dahsyat. Penyerang bisa dapat kontrol yang presisi banget, kayak seorang ahli bedah atas program yang diserang. Nah, tujuan utama dari semua exploit ini adalah buat ngejalanin yang namanya payload. Anggap aja payload ini adalah pesan rahasia yang diselipin pas pintunya udah kebuka. Isinya bisa macam-macam, bisa perintah buat ngebuka terminal, nyuri data, atau nginstal software lain. Oke, jadi penyerang udah berhasil masuk. Terus, apa? Apa misinya selesai? Belum. Justru bagian terakhir ini yang paling krusial. Gimana caranya bertahan di dalam? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya supaya nggak kelihatan sama sekali? Disinilah rootkit berperan. Anggap aja ini jubah gaibnya si penyerang. Rootkit itu dirancang khusus buat nyusup jauh ke dalam sistem operasi, biar nggak bisa kedeteksi. Hebatnya, rootkit ini bisa macam-macam. Dia bisa nyembunyiin file, folder, bahkan proses yang lagi jalan. Dia bisa bikin koneksi jaringan jadi nggak kelihatan, bikin pintu belakang rahasia, dan yang paling parah, dia bisa tetap ada di sana bahkan setelah komputernya diribut. Karena dia ada di level paling dalam, dia bisa ngontrol apa yang kita lihat, bahkan apa yang sistem operasi kira dia lihat. Makanya susah banget dideteksi, apalagi dibersihin. Nah, seluruh perjalanan ini dari mempelajari cetak biru sampai jadi hantu di dalam sistem, sebenarnya nunjukin satu kebenaran penting soal keamanan siber. Ini tuh kayak permainan kucing dan tikus yang nggak ada habisnya. Sisi ofensif, para peneliti nemuin celah baru. Sisi defensif, para pengembang langsung ngerilis perbaikan atau patch. Penyerang bikin teknik baru, vendor sistem operasi nambahin fitur keamanan baru. Terus aja gitu siklusnya. Jadi ironisnya, buku yang ngajarin cara nyerang ini justru jadi senjata paling penting buat para pengembang biar bisa bikin pertahanan yang lebih kuat lagi. Artinya apa?
Artinya, keamanan itu bukan produk jadi yang bisa kita beli. Keamanan itu sebuah proses. Nggak akan pernah ada sistem yang 100% aman. Yang ada cuma proses terus-menerus. Nemuin kelemahan, perbaiki. Nemuin lagi, perbaiki lagi. Dan setiap kali diperbaiki, sistemnya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini nih yang bikin kita mikir. Tahu para ahli aja bisa nulis buku panduan lengkap cara ngebobol sistem, apa benar ada sistem yang benar-benar aman? Pengetahuan untuk merusak itu emang ada di luar sana, bisa diakses. Tapi kita juga harus ingat, pengetahuan yang sama itulah yang kita butuhin buat membangun dan buat melindungi.